Pada video kali ini, kita akan belajar tentang transisi dan animasi. Dalam video kali ini, kamu akan belajar mengenai kapan saja kamu bisa menggunakan transisi dan animasi. Transisi dan animasi seperti apa yang bisa kamu gunakan ketika presentasi, serta bagaimana cara membuatnya. Penggunaan transisi dan animasi dalam sebuah presentasi merupakan hal yang masih sering diperdebatkan. Beberapa orang menganggap animasi dan transisi tidak diperlukan karena terkesan bertele-tele. Sedangkan beberapa orang justru menganggap animasi dan transisi sebagai faktor yang membantu dalam menangkap perhatian audiens. Dalam beberapa presentasi yang serius dan intimate, mungkin saja lebih bijak bagi kamu untuk tidak menggunakan animasi atau transisi sama sekali. Misalnya, ketika kita presentasi di depan investor atau orang-orang besar yang hanya memiliki waktu terbatas. Orang-orang seperti mereka cenderung lebih ingin tahu mengenai intinya. Semakin cepat kamu masuk ke inti presentasi kamu, semakin baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kapan menggunakan animasi dan transisi? Pertama, ketika kamu tidak diburu-buru waktu, maka tidak ada salahnya untuk menggunakan transisi dan animasi. Yang kedua, jika kamu membutuhkannya untuk memperjelas poin intimu. Atau yang ketiga, jika kamu ingin membuat PowerPoint yang lain daripada yang lain, yang lebih menonjol dan yang tidak membosankan. Animasi bisa menjadi faktor X presentasi kamu jika digunakan dengan benar. Jika kamu ingin jadikan kreatif, eksentrik, atau high-tech sebagai branding presentasi kamu, maka kamu sangat bisa memanfaatkan animasi dan transisi. Perbedaan antara transisi dan animasi adalah, transisi merupakan efek animasi antar slide. Jadi ketika kita bergeser dari satu slide ke slide lain, itu kita sebut sebagai transisi. Sedangkan animasi adalah efek animasi dalam slide. Jadi antar elemennya, misalnya ada teks, ada gambar, ada grafik, kemudian gambar tersebut ada efek animasinya, itu kita sebut sebagai animasi. Nah, perbedaan lainnya adalah dalam menu transisi ada tools berupa efek option, yakni mengubah arah atau efek tertentu dari sebuah transisi. Kemudian ada efek durasi. Kemudian ada tools duration yang mengubah durasi transisi. Dan ada tools apply to all yang bisa menerapkan semua transisi yang sama ke semua slide secara otomatis. Sedangkan dalam menu animasi terdapat tools efek options untuk mengubah arah atau efek tertentu dari animasi, durasi untuk mengubah durasi dari animasi, kemudian animation pane untuk melihat animasi apa aja yang ada dalam sebuah slide, serta urutan pergerakannya, kemudian ada tool start untuk mengubah kapan munculnya sebuah animasi, apakah ketika diklik, atau langsung setelah animasi sebelumnya tanpa diklik, atau bersamaan dengan animasi sebelumnya. Kemudian berikut adalah do and don'ts dalam penggunaan transisi dan animasi. Do yang pertama adalah gunakan transisi yang simpel, seperti misalnya fade, wipe, atau reveal. Don'ts-nya, jangan gunakan transisi yang berlebihan, misalnya seperti crush, fracture, honeycomb, atau dissolve. Do's yang kedua adalah buatlah animasi yang simpel, seperti fade atau wipe. Don'ts-nya, jangan menggunakan animasi yang berlebihan. Karena yang berlebihan justru akan mendistraksi dan terlihat tidak profesional. Do's yang ketiga adalah atur durasi transisi dan animasi agar tidak terlalu lambat. Don'ts-nya, tidak mengecek atau membiarkan aturan default durasinya, sehingga tidak tahu apakah dia terlalu cepat atau terlalu lama. Jika kalian tidak memperhatikan, audiens akan terlalu banyak menunggu dan membuang waktu jika transisi atau animasi berjalan dengan lambat. Dan do yang keempat adalah mengombinasikan animasi yang berbeda-beda untuk menciptakan sebuah pola atau alur yang menggambarkan maksud dari konten slide. Don'ts-nya adalah menggunakan beragam animasi yang arahnya tidak beraturan. Kenapa? Karena animasi dan transisi bisa menjadi bumerang jika hanya digunakan tanpa tujuan yang jelas. Nah, berikut ini bagian atau elemen yang bisa ditambahkan dalam animasi. Yang pertama adalah grafik. Seperti yang sudah disebutkan dalam video sebelumnya, animasi bisa mempermudah audiens untuk membaca dan memahami grafik. Bagian yang kedua adalah slide pertama atau slide judul. Slide judul adalah slide yang paling aman untuk dijadikan full animasi karena ditampilkan pertama kali, bukan antar slide. Sehingga bukan menjadi distraksi, tapi justru bisa menangkap perhatian audiens di awal.
Bagian atau elemen yang ketiga adalah katalog. Katalog terdiri dari berbagai elemen, entah gambar, shape, atau bahkan tulisan. Menganimasikan katalog dapat meng-highlight setiap item di dalamnya. Namun, kamu tidak perlu mengurangi jumlah item. Animasi akan memberikan penekanan yang tepat dan menampilkan katalogmu dengan lebih baik. Nah, sekarang kita akan praktik untuk menganimasikan sebuah grafik ya. Di sini saya akan menunjukkan cara memberi animasi pada grafik. Pertama, kita harus tahu dulu apa tujuan dari menampilkan grafik ini. Misalnya di sini kita ingin menekankan bahwa di 3 bulan pertama kenaikan jumlah pengguna berlangsung lambat. Namun setelah itu kenaikannya berlangsung cepat. Jadi animasinya seperti ini. Munculkan dulu 3 bulan pertamanya, lalu tunjukkan kenaikan yang terjadi. Cara membuatnya, klik grafiknya, kemudian animation, kemudian wipe. Lalu ubah efeknya ke kanan. Pilih by kategori agar yang teranimasi setiap elemennya, bukan langsung satu grafik. Nah, sekarang kita akan klik animation pane dan klik tanda panah ke bawah, lalu hapus animasi selain animasi grafis. Karena garis setiap bulannya muncul satu-satu, maka kita akan buat 3 bulan pertama muncul bersamaan, yaitu kita blok animasi garis bulan Januari, Februari, dan Maret, lalu ubah startnya menjadi with previous, agar munculnya bersamaan dengan animasi sebelumnya, yakni bulan Desember. Untuk 2 bulan sisanya, agar muncul bersamaan, ubah start animasi garis bulan Mei dengan with previous. Dengan begitu, garis bulan Mei akan muncul bersamaan dengan garis bulan April. Kemudian, untuk grafik lingkarannya, misalnya, yang ingin kita highlight adalah produk D adalah produk yang paling laku. Maka animasinya bisa seperti ini, agar audiens fokus ke bagian produk D. Animasi yang digunakan adalah motion pad, yakni yang lain. Bisa kita lihat arahnya akan ke bawah seperti ini. Ubah arahnya secara manual, yakni dengan pindahkan titik merah ke arah kiri atas. Ubah durasinya menjadi 1 detik agar tidak terlalu lama. Karena yang bergerak masih cenderung seluruh grafik, maka kita harus ubah efeknya menjadi by kategori dan hapus animasi elemen selain produk D. Caranya sama, klik animation pane, lihat urutan animasinya, dan hapus semua animasi kecuali animasi produk D. Blok animasi yang ingin dihapus, klik kanan, lalu remove. Yang tersisa pun hanyalah tinggal animasi produk D. Untuk efek zoomnya, klik add animation, lalu pilih grow shrink. Di sini animasinya sudah muncul by kategori, namun masih di semua elemen, sedangkan kita hanya ingin produk D saja. Maka kita tinggal hapus animasi yang tidak perlu. Sekarang hanya produk D saja yang punya animasi, namun efek zoomnya masih terlalu besar. Kita bisa atur ukurannya dengan klik effect option. Kemudian ubah size-nya menjadi 120. Saya akan memaksimalkan smooth end agar pergerakan di akhirnya terlihat lebih smooth. Atur durasinya hingga menjadi 1 detik saja. Lalu tingkatkan smooth end untuk animasi yang sebelumnya juga. Sekarang produk D punya 2 animasi yang berbeda. Kita akan buat keduanya bergerak secara bersamaan, yakni dengan mengubah start with animasi di urutan kedua menjadi with previous. Atau bahkan waktu gue sekolah dulu ya, ini buat lu semua nih ya.
berat dah saudara-saudara, berat saudara-saudara. Berat saudara-saudara.